Oke, Assalamualaikum manajemen informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas rancang bangun jaringan komputer Lab 1.1.7 Basic Switch Configuration menggunakan paket Razer. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke menu option. Seperti biasanya kita isikan user profile. Sini kita ketikkan nama. Kemudian diisikan emailnya. Oke, setelah itu oke. Nah, setelah itu di sini ada soalnya. Di sini ada bentuk dari topologinya. Kita di sini akan menggunakan switch, kemudian menggunakan PC. Nah, di bawah ini ada address tabelnya atau alamat tabelnya. Dan kemudian di bawah ini perintah-perintahnya. Di sini ada objektif atau tujuan. Pada tujuan ini terdapat 3 part. Yang pertama part 1, cable the network and verify default switch configuration atau kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch default. Kemudian di bagian 2 ini yaitu configuration atau part 2 ini configure basic network device settings atau konfigurasikan pengaturan perangkat jaringan dasar. Kemudian untuk part ketiga ini verify and test network connectivity atau verifikasi dan uji konektivitas jaringan. Nah, di sini ada background atau latar belakang skenario. Di sini switch Cisco dapat digunakan dengan alamat IP khusus yang dikenal sebagai switch virtual interface SVI. SVI atau alamat manajemen dapat digunakan untuk akses jarak jauh switch untuk menampilkan taman konfigurasi pengaturan. Nah, jika VLAN 1 SPI diberi alamat IP secara default, semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SPI. Nah, kemudian semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SPI. Pada aktivitas ini, kita akan membangun sebuah topologi menggunakan Ethernet LAN untuk mengakses switch Cisco menggunakan konsol dan metode akses jarak jauh. Kita akan memeriksa konfigurasi switch default sebelum mengkonfigurasi pengaturan switch. Dasar ini termasuk nama perangkat, deskripsi antar muka atau deskripsi interface, kata sandi lokal, spanduk pesan, OTD, pengalamatan IP, dan statis. Kita juga akan menggunakan alamat IP manajemen, disk manajemen IP address untuk manajemen switch jarak jauh. Topologi itu terdiri dari satu switch dan 2 host hanya menggunakan port Ethernet dan konsol. Kita akan memverifikasi konektivitas jaringan dan mengelola tabel alamat match menggunakan 2 perangkat akhir. Di sini ada instruksinya. Di part pertama ini kita diminta untuk konfigurasi kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch default. Di bagian 1 kita akan mengatur topologi jaringan dan memverifikasi pengaturan switch default. Di step pertama dan cara switch 1 di perintah pertama ini kita diminta di sini ada beberapa perangkat, PC, switch, router, access point, dan kabel modem. Nah, kita di sini diminta untuk menyeret switch 1 dan letakkan di sisi kiri tabel. Nah,
Sebelumnya kita dulu, kita kecil ukurannya. Nah, kita taruh di sini switch di bagian kiri. Kemudian di step kedua ini dari right klik dan seret perangkat PCA dan letakkan di sisi kanan tabel dan kemudian nyalakan PCA. Nah, ini PCA-nya, kita taruh di sini. Kemudian kita diminta nyalakan. Kita klik di sini ada tombol merah, kita klik oke. Kemudian di langkah ketiga ini kita diminta untuk menyambungkan kabel konsol dari perangkat PCA ke switch 1 seperti yang ditunjukkan pada topologi. Jangan sambungkan kabel Ethernet PCA perangkat saat ini. Kita diminta untuk menyambungkan kabel konsol. Nah, di sini kabel konsol yang berwarna biru kita sambungkan di sini. Kita zoom biar lebih jelas. Kita masuk kabel ini, kemudian pilih ke sini, pilih kabel konsol. Nah, oke, di sini kabel konsol sudah terpasang. Kemudian di perintah keempat yang D ini dari desktop, dari tab desktop PCA menggunakan terminal untuk menyambungkan ke switch. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan terminalnya. Kita masuk ke desktop, kemudian kita terminal, tekan OK. Nah, kita sudah no. Di sini di langkah berikut ini ada pertanyaan. Mengapa kita harus menggunakan koneksi konsol untuk mengkonfigurasi switch pada awalnya? Mengapa tidak mungkin terhubung ke switch melalui telnet atau SSH? Nah, di sini jawabannya belum ada parameter pengelamatan IP yang dikonfigurasi. Switch Cisco 3650 yang pertama kali ditempatkan ke layanan tidak memiliki jaringan yang dikonfigurasi. Kemudian di step kedua, di langkah kedua ini kita diminta verify the default switch configuration atau verifikasi konfigurasi switch default. Pada langkah ini, kita akan memeriksa pengaturan switch default seperti konfigurasi switch saat ini, informasi IOS, property interface, informasi VLAN, dan memori flash. Nah, kita akan dapat mengakses semua perintah switch IOS dalam mode exec yang diistimewakan. Akses ke mode exec yang diistimewakan harus dibatasi perlindungan kata sandi untuk mencegah penggunanya tidak sah karena menyediakan akses langsung ke mode konfigurasi global dan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi parameter. Nah, di sini kita diminta mengset perintah mode exec yang diistimewakan includes the command content in user exec, mencakup perintah yang terdapat dalam mode exec pengguna serta perintah konfigurasi yang melalui akses ke mode perintah yang tersisa diperoleh gunakan perintah enable untuk masuk ke mode exec. Perhatikan bahwa form berubah. Oke, kita masuk ke terminal. Kita masuk ke enable. Kemudian di step keduanya. Nah, pada step kedua ini verifikasi jika bahwa ada file konfigurasi default yang bersih pada switch dengan mengeluarkan perintah mode exec switch untuk istimewa show running config. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak interface gigabit Ethernet yang dimiliki switch? Kita lihat di sini ada berapa, kita coba lihat dulu. Show startup config. Enter.
show startup config. Kita lihat di sini switch to show. Nah, di sini perintahnya startup config tidak present. Pertanyaannya di sini ada berapa banyak gigabit Ethernet yang dimiliki switch. Nah, kita lihat di sini dia ada sekitar 28 gigabit Ethernet. Nah, di sini ada berapa, ditanya lagi berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis VTY. Di sini garis kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis VTY itu 0 sampai 0, 0-4 dan 5 sampai 15. Kemudian di step ketiga examine the startup configuration file environment atau periksa file konfigurasi startup konfigurasi di file di environment. Ketikkan show startup config sudah tadi, kemudian di step ketiga. Nah, di sini ditanyakan, kita coba dulu. Show startup config. Nah, di sini muncul seperti ini, startup config is not present. Ya, di sini kita ada pertanyaan mengapa pesan ini muncul, karena tidak ada konfigurasi yang disimpan ke dalam environment. Berarti konfigurasi di environment ini belum ada. Kemudian kita lihat yang D, examine the characteristic the SPI for VLAN 1. Kita diminta untuk menampilkan interface VLAN 1. Apakah di sini ada pertanyaan, apakah ada alamat IP yang ditetapkan untuk VLAN 1. Nah, kita coba lihat. Show interface VLAN 1. Nah, di sini belum ada alamat IP yang ditetapkan untuk VLAN 1 ini. Ini masih kosong. Nah, kita lihat lagi di sini ada pertanyaan, apa alamat match dari SPI ini? Alamat match dari SPI ini jawaban akan bervariasi. Answer VLAN bervariasi. Apakah antara interface VLAN ini aktif? Switch Cisco, di sini ada pertanyaan lagi, apakah interface ini aktif? Switch Cisco memiliki perintah shutdown yang dikonfigurasi secara default pada VLAN 1. VLAN 1 tidak akan mencapai status naik atau hingga port ditetapkan untuknya, dan port ini juga aktif. Jika tidak ada port dalam keadaan naik dan VLAN 1, maka interface VLAN 1 akan naik protokol garis turun secara default. Semua port awalnya ditetapkan ke VLAN 1. Di sini nomor 5 yang F. Ini yang NE, examine the IP property. Periksa properti IP dari SPI VLAN 1. VLAN 1 show IP VLAN 1. Nah, di sini jawabannya VLAN 1 secara administratif tidak aktif, protokol jalur tidak aktif, penguasaan protokol internet juga dinonaktifkan. Kemudian kita lihat yang ke-6. Di sini diminta untuk menghubungkan kabel Ethernet dari PCA ke gigabit Ethernet
1/0/6 pada switch dan berikan waktu bagi switch dan PC untuk menegosiasikan parameter duplex dan kecepatan. Periksa properti IP dan SPI VLAN 1. Kita masukkan kabel operator stack di sini. Nah, di sini pastinya kita diminta masukkan ke gigabit /10/6. Kita lihat cari gigabit 10/6. Nah, ini dia. Ini sudah terhubung kabelnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, VLAN apa yang kita lihat? VLAN 1 secara administratif tidak aktif. Kita di sini aktifkan VLAN 1-nya. INT VLAN 1 mau shutdown. Enter. Nah, sudah aktif VLAN-nya. Kemudian kita lihat yang G. Masuk ke konfigurasi global dan aktifkan switch SPI VLAN 1. Jadi kita sudah kita aktifkan. Kemudian yang kedua dengan J ini periksa informasi versi Cisco IOS dari switch. Apa versi Cisco IOS yang dijalankan oleh switch? Nah, di sini kita diminta untuk mencari informasi Cisco IOS dari switch. Oke, kita keluar dulu, exit, show version. Kita lihat. Nah, di sini jawabannya bervariasi. Kenapa? Karena dalam kegiatan versinya adalah versi sini kita lihat ada versi sistem. Nih, di sini ada versi 16.3.2. Ada versi 16.3.2, di sini adalah yaitu versinya versi 16.3.2. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa nama file gambar sistem image file name? Di sini image file ini dia image file name-nya. Kemudian ada pertanyaan nih, what is the best image address of switch? Nah, ini dia MAC address-nya dari switch-nya. Sudah, kemudian kita lihat lagi yang ke 10 angka ini. Examine the default VLAN settings of the switch. Tunjukkan VLAN. Ini kita diminta untuk show VLAN. Show VLAN. Show VLAN. Di sini ada pertanyaan, what's the name of VLAN 1? Apa nama dari VLAN 1? VLAN 1 di sini masih default. Kemudian which port are VLAN 1? Di sini portnya di sini port pada VLAN 1 masih banyak, ada G01 sampai G0/15. Kemudian apakah VLAN 1 aktif? Ya, di sini VLAN 1 aktif. Kemudian apakah tipe? Nah, kemudian di sini what type of VLAN is default VLAN? Di sini
yang berikutnya yaitu examine flash memory. Examine flash memory ini kita diminta untuk keluarkan salah satu perintah berikut untuk memeriksa konten directory flash. Show flash, this flash. Di sini ada pertanyaan. File memiliki ekstensi file seperti bin di akhir nama file directory tidak memiliki ekstensi file. Apa nama file dari gambar sysctl? Coba show flash. Show flash. Begini line status dear flash. Jadi pertanyaannya, apa nama file dari gambar sysctl iOS? Nah, jawabannya akan bervariasi. Pada aktivitas ini nama file gambar adalah, ini adalah nama file gambarnya. Kemudian di bagian kedua, di part kedua ini, configure basic network device setting atau konfigurasikan pengaturan perangkat jaringan dasar. Di bagian 2, kita akan mengkonfigurasi pengaturan dasar untuk switch dan PC. Di step 1 ini, konfigurasikan pengaturan switch dasar. Nah, di sini salin konfigurasi dasar berikut dengan tempelkan ke switch 1 saat dalam mode konfigurasi global. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Copy. Masuk ke mode konfigurasi global. Kita copy, paste. Kita sudah kopikan dan pastekan, kemudian enter. Kita lihat perintah yang B. Set the SPI IP address. Tetapkan alamat IP SPI dari switch. Ini memungkinkan manajemen switch jarak jauh. Sebelum kita manage switch from PC 1 dan jarak jauh dari PC A, dan kita harus menetapkan alamat IP switch. Konfigurasi default pada switch adalah agar manajemen switch tidak dikendalikan melalui VLAN 1, namun praktik terbaik untuk konfigurasi switch dasar adalah mengubah VLAN manajemen ke VLAN selain VLAN 1. Untuk tujuan manajemen, gunakan VLAN 99. Pemilihan VLAN 99 bersifat arbiter. Nah, di sini kita pertama itu akan membuat VLAN 99 baru di switch. Selanjutnya atur alamat IP switch ke 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.0 pada switch virtual VLAN. Nah, gunakan alamat IP6 yang cantum pada tabel pengalamatan. Kita di sini diminta untuk menetapkan IP SPI di switch. Ini kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian ketikkan VLAN 99. Setelah itu exit interface VLAN 99. Sudah. Kemudian ketikkan alamat IP-nya. IP 192.168.2 92.168.1.2. Tadi subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita masukkan alamat IP 6-nya.
Ini dia, kita lihat tabel pengamatan IP-nya. Nah, ini dia IP 6-nya. Kita copy, masuk lagi. Kemudian kita ketikkan lagi P6 address P802, copy, paste, enter. Lalu kita masukkan dulu link lokal. Enter, oke. Lihat lagi. Sudah, kemudian kita lihat notice that the VLAN interface. Perhatikan jika bahwa interface VLAN 99 interface ini kita masukkan perintah no shutdown saat ini tidak aktif karena tidak ada port switch yang ditetapkan VLAN 1. Kemudian di step ketiganya ini assign all user port to VLAN 99 99. Tetapkan semua port pengguna ke VLAN 99. Kita masuk lagi ke PC. Kita masuk ke kita tetapkan port di VLAN 99 ini. Interface range di 1/0/1. Kemudian kita buat switch port akses VLAN, switch port akses VLAN 99/99. Nah, di sini line protokol state up, yang tadinya down jadi up. Lihat lagi perintah berikutnya. To establish atau untuk membangun konektivitas antar host dan switch port yang digunakan oleh host harus dalam VLAN yang sama dengan switch. Setelah beberapa detik VLAN 99 muncul karena setidaknya satu port aktif. FA0/6 dengan PCA terpasang sekarang tetapkan ke VLAN 99. Kita perintah yang keempat, kemudian perintah show VLAN brief untuk memverifikasi bahwa semua port berada di VLAN 99. Oke, kita lihat lagi apakah semua port sudah berada di VLAN 99. Kita show. Kita lihat
apakah semua port sudah terpasang di VLAN 99. And show VLAN brief. Enter. Exit terlebih dahulu. Show VLAN brief. Enter. Oke, nah semua VLAN ini sudah terpasang di VLAN 99. Kemudian lihat perintah berikutnya, yaitu configure di default gateway atau konfigurasi default gateway untuk switch 1. Jika tidak ada gateway default yang di install, switch tidak akan dikelola dari jaringan jarak jauh yang berjarak lebih dari satu router. Meskipun aktivitas yang tidak menyatakan gateway IP eksternal, asumsikan bahwa pada akhirnya kita akan menghubungkan LAN ke router, LAN a router for external access, dengan asumsi bahwa interface VLAN pada router adalah 192.168.1.1 setel gateway default untuk switch. Kita masuk lagi ke PC, kemudian tekan config. Kita buat gateway-nya IP default gateway 192. Ini IP untuk gateway-nya 168.1.1. Enter. Nah, sudah terpasang. Kita lihat ke yang ke-6. Console port access will be also restricted. Akses port konsol juga harus dibatasi dengan kata sandi. Gunakan Cisco sebagai kata sandi login konsol dalam aktivitas ini. Konfigurasi default adalah untuk mengizinkan semua koneksi konsol tanpa kata sandi yang diperlukan untuk mencegah pesanan konsol mengganggu. Kita diminta untuk memasang kata sandi. Masuk. Line kosong login synchronous enter. Selesai. Kemudian kita ketikkan kata sandinya tadi menggunakan Cisco, password Cisco. Enter. Login. Exit. Oke, selesai. Kita lihat yang berikutnya, yaitu configure the virtual terminal VTY lines atau konfigurasi virtual VTY baris terminal virtual untuk switch agar memungkinkan akses telnet. Jika kita tidak mengkonfigurasi kata sandi VTY, kita tidak akan dapat menggunakan telnet untuk mengakses switch. Kita konfigurasikan baris virtual VTY line VTY 015. Enter. Password Cisco. Enter. Login. Exit. And okay. Di sini ada pertanyaan, why is the login command required? Atau
Mengapa perintah login diperlukan? Tanpa perintah login, switch tidak akan menerima kita untuk memasukkan kata sandi. Oke. Kemudian kita ke step yang kedua. Step kedua ini configure an IP address on PCA. Konfigurasikan alamat IP pada PCA. Tetapkan alamat IP dan subnet mask ke PC seperti yang ditunjukkan pada tabel pengamatan singkat. Kita harus memasukkan status dan F01 untuk mensimulasikan router yang terhubung ke switch 1. Arahkan tab desktop, klik konfigurasi IP, verifikasi bahwa tombol radio konfigurasi status dipilih. Kemudian di sini kita lihat tab desktop. Setelah itu kita diminta masuk ke IP konfigurasi, IP configuration, ke static. Kita masukkan IP-nya tadi untuk mensimulasikan router yang terhubung ke switch 1. 192.168 titik berapa tadi 1.1.1 sampai masih 5250. Kemudian kita dan FE0 FE80 FE80 1. Kita masukkan IP address tadi. Sini IP address PCA yaitu 1.1.10. Gateway-nya 192.168.1.1. Nah, ini alamat IP 6-nya. Kopikan kita masukkan ke sini. Setelah kita gunakan FE08 FE80 1. Oke. Kita gunakan /64. Default gateway-nya tadi FE80 1. Oke. Setelah itu klik IP configuration, static IP, klik the exit close configuration window. Oke, selesai. Kita lanjut ke part 3. Di part 3 ini verifikasi dan uji konektivitas jaringan. Nah, di bagian 3 kita akan memverifikasi dan dokumentasikan konfigurasi switch, menguji konektivitas ujung ke ujung antar PCA, dan menguji kemampuan manajemen jarak jauh. Angka 1, tampilkan konfigurasi switch. Gunakan konsol A, masuk ke tadi terminal, oke. Perintah show run. Switch hacker, perintah show run menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan satu halaman pada satu waktu. Gunakan spasi untuk menunjukkan page. Juga di part 3 ini step 1 kita minta show run.
passwordnya di kemudian show run. Di sini service password encryption, username-nya dengan switch 1, enable secret. Di sini pilih IP domain lookup. Nah, switch port access 999. Di sini interface 999 IP address 6-nya. Default gateway-nya 192.168.1.1. Benar MOTD, login synchronous password. Oke, kita sudah partnya. Di step ini yang ke A kita sudah, kemudian yang B verify the management financial setting. Di sini kita diminta untuk verifikasi pengaturan freelance manajemen dengan show interface freelance 99, enter. Uptime protocol. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa bandwidth pada interface ini? Bandwidth nih, ini dia. Bandwidthnya 1001 kilobyte per second, 1 gigabyte per second. Kemudian apa status freelance 99 itu up, apa status protokol di sini, what is the line protocol stage, yaitu up. Kemudian di step kedua kita diminta ping dari ping 192.168.2 ping ke switch 1. Oke, masuk, keluar dulu dari terminal, command prompt, ping, install, enter. Nah, di sini ping berhasil. Kemudian kita ping juga menggunakan P6-nya. Oke, kita ping. Oke, nah berhasil juga sudah. Kemudian di step ketiga ini uji dan verifikasi manajemen of switch 1. Dan di sini kita akan menggunakan telnet untuk mengakses switch dari jarak jauh. Di sini ada perintahnya, buka desktop, tab di PCA, buka desktop, kemudian kita masuk telnet atau SSH client, klik di telnet atau SSH client. Kita masuk ke desktop, kita masuk telnet atau SSH client, kita ubah SSH menjadi telnet. Kemudian setelah itu perintah yang berikutnya, enter the SY management address untuk mengkoneksi switch 1, klik connect. Kita klik connect. Sudah ubah koneksi tipenya ke telnet, ketikkan IP address-nya 192.168. Jadi masukkan IP address switch 1-nya 1.2.
kita connect kan. Nah, di sini kita masuk ke tadi kata sandinya menggunakan Cisco. Enter. Kemudian kita akan berada di Pro Mode Access di sini. Kita akan berada di Pro Mode Access, extract menggunakan access dan aktifkan dan berikan kelas kata sandi rahasia. Kemudian kita konfigurasi, klik X untuk mengaktifkan telnet dan klik tidak untuk munculkan. Oke. Enable. Kemudian broadcast, save di konfigurasi dan tipe exit, klik no to the pop-up. Kita save menggunakan copy running startup config. Copy running config startup. Copy. Oke. Kemudian kita no. Oke, kita exit. Yes. Kemudian kita keluar. Nah, kita ke step keempat. Di step keempat ini terapkan switch 1 di produksi network. Oke, di berikutnya yaitu step 4, terapkan switch 1 pada jaringan production network. Kita akan sekarang memasang switch 1 pada jaringan produksi dan melepaskan kabel konsol. Telnet akan digunakan untuk mengakses switch dari jarak jauh dan menyelesaikan konfigurasi dan verifikasi tambahan dalam aktivitas selanjutnya. Kita akan menggunakan SSH untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Ini kita akan memindahkan switch 1 di rak samping ini. Sebenarnya sini. Gunakan switch 1 di rak. Oke, kita coba. Kita pindahkan ke rak sini. Nah, sudah. Kemudian right click switch 1 dan select inspect here. Oke, kemudian klik and drag the console cable to the back port. Pindahkan ke sini. Oke, kita sudah melaksanakan semua perintah dan selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.